Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslani Daulay dengan NPM 2408260161 ingin mempresentasikan min web saya pada blog MOI yang berjudulkan Virologi dalam Sistem Imun, di mana virologi ialah merupakan cabang ilmu biologi yang berfokus pada studi tentang virus, di mana mikroorganisme berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Ilmu ini mencakup biologi molekuler virus, di mana bagaimana materi genetik virus bekerja, bereplikasi, dan bermutasi. Terus ada biokimia virus, di mana mempelajari protein, enzim, dan senyawa kimia lainnya yang dibentuk oleh atau digunakan virus. Terus ada penyakit virus seperti AIDS, influenza, COVID-19, cacar, dan sebagainya. Terus ada aspek klinis dan epidemiologis, di mana virus menyebar dalam populasi dan bagaimana penanganannya di bidang kesehatan. Selanjutnya ada klasifikasi virus, di mana berdasarkan web saya ada 3 penyakit. Yang pertama ada virus variola, di mana penyakit ini menyebabkan cacar yang sangat menular dan dahulunya dia ini mematikan, dan cacar ini dapat dicegah dengan vaksin. WHO menyatakan cacar telah dieliminasi secara global pada tahun 1980. Yang kedua ada virus polio, di mana menyebabkan poliomyelitis, itu penyakit yang dapat menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Penularannya itu bisa lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Vaksin polio telah menyelamatkan jutaan nyawa. Yang ketiga ada yellow fever virus, di mana virus penyebab demam kuning ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Adapun gejalanya dia itu mulai dari demam, muntah, hingga kerusakan hati. Klasifikasi virus bisa juga dilakukan berdasarkan jenis asam nukleatnya, DNA atau RNA-nya. Terus ada bentuk morfologinya, ada dia yang kompleks, ada dia yang helix. Terus ada cara replikasinya, terus ada inang spesifiknya, bisa dari manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Terus ada struktur virus, di mana virus ini memiliki struktur sederhana namun sangat efisien, di mana ada asam nukleat. Dia ini berisi informasi genetik virus, bisa berupa DNA atau RNA, tetapi tidak pernah keduanya sekaligus. Terus ada kapsid, di mana selubung protein yang melindungi materi genetik virus dari kerusakan. Terus ada struktur tambahannya, dia berupa selubung lipid atau envelope biasa disebut. Dia ini berada di luar kapsid. Terus ada serabut ekor dan jarum suntik pada bakteriofag, yaitu jenis virus yang menyerang bakteri. Struktur ini sangat menentukan bagaimana virus menginfeksi sel inangnya. Misalnya seperti virus influenza, dia ini mempunyai envelope yang memudahkan masuk ke sel manusia. Terus ada bakteriofag, dia ini memiliki ekor seperti jarum suntik dan untuk menyuntikkan DNA-nya ke bakteri. Selanjutnya ada bentuk virus. Virus ini memiliki bentuk yang bervariasi, fisik yang sangat khas. Ada 5 bentuk utama yang saya sebutkan di web saya. Yang pertama itu tubuhnya bulat. Contohnya itu ada adenovirus dan poliovirus. Terus ada tubuhnya yang oval, di mana virus influenza punya bentuk elips atau oval dan berselubung. Terus ada tubuh batang, dia ini seperti tobacco mosaic virus atau TMV pada tanaman. Terus ada polyhedris, banyak sisi seperti bentuk simetris dari DNA virus. Terus ada bentuknya yang huruf T, yaitu bakteriofag. Dia ini terlihat seperti robot kecil, tubuh atas berisi DNA dan ekor sebagai alat infeksi.
Bentuk virus bukan hanya estetika, itu memenuhi cara virus menempel, masuk, dan melepaskan materi genetik ke dalam sel inangnya. Terus ada proses replikasi virus, di mana virus tidak bisa berkembang sendiri. Ia hanya bisa bereplikasi di dalam sel inangnya. Proses replikasi ini terjadi melalui 7 tahap. Yang pertama itu perlekatan atau attachment, di mana virus mengenali reseptor spesifik pada permukaan sel inang dan menempel. Yang kedua ada penetrasi, di mana virus atau asam nukleatnya masuk ke dalam sel, tergantung jenis virusnya. Yang ketiga ada pelepasan lapisan, di mana kapsid dibuka dan materi genetik dilepaskan ke sitoplasmanya atau nukleusnya. Yang keempat ada transkripsi dan translasi, di mana asam nukleat virus dikopi menjadi DNA atau RNA jika ada, lalu diterjemahkan menjadi protein si virus. Terus kelima ada perekatan atau assembly, di mana komponen-komponen baru virus atau protein kapsid dan materi genetik dirakit menjadi partikel virus yang lengkap. Terus keenam ada pematangan, di mana virus menjadi dewasa dan siap dilepaskan. Ketujuh ada pelepasan atau release, di mana virus keluar dari sel bisa dengan cara lisis atau eksositosis, di mana lisis ini merusak dan membunuh sel inangnya, atau eksositosis itu keluar tanpa membunuh sel umum pada virus berselubung. Proses ini menjelaskan mengapa virus dapat merusak jaringan tubuh, karena mereka memaksa sel untuk menjadi pabrik virus baru. Terus selanjutnya ada respon imun tubuh terhadap virus. Tubuh memiliki sistem imun bawaan dan adaptif untuk melawan virus. Mekanismenya itu yang pertama sebagai penghalang fisik. Kulit dan lendir adalah barikade pertama terhadap virus. Yang kedua ada pertahanan awal, di mana saat virus masuk, sistem imun bawaan bekerja cepat dan interferon, sel NK dan fagosit. Yang ketiga ada deteksi antigen. Virus terus menyebar, sistem imun akan mengenali bagian virus atau antigen, lalu mengaktifkan limfosit, sel limfosit T dan B. Yang keempat ada imunitas adaptif. Dia ini mulai aktif dalam 4-10 hari. Limfosit T akan membunuh sel terinfeksi dan limfosit B akan menghasilkan antibodi spesifik. Yang kelima ada memori umum, di mana jika tubuh berhasil melawan infeksi, sel memori terbentuk. Ini memungkinkan tubuh merespon lebih cepat dan kuat bila virus yang sama datang lagi. Mekanisme ini yang digunakan dalam vaksinasi. Mungkin cukup sekian dan inilah materi saya. Ada referensi yang saya cantumkan di mind map saya. Mungkin cukup sekian materi pembahasan saya mengenai virologi dalam sistem imun, di mana virus adalah agen infeksi yang sederhana namun mematikan. Dan dari virologi ini membantu kita memahami struktur replikasi, klasifikasi, dan interaksinya dengan sistem imun tubuh. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.